Baik, selamat datang teman-teman. Kali ini kita akan berdiskusi tentang intervensi sosial pada individu. Ini merupakan jenis intervensi sosial yang banyak dilakukan oleh pelaku intervensi atau kadang biasa juga disebut dengan pekerja sosial atau social worker yang banyak dilakukan oleh pelaku intervensi di negara-negara maju atau negara-negara industri. Terkait dengan intervensi sosial pada individu ini, terdapat beberapa karakteristik yang perlu diperhatikan. Yakni yang pertama bahwa intervensi sosial pada individu biasanya memperhatikan konteks sosial, alih-alih hanya berfokus pada problem spesifik yang dihadapi oleh individu. Jadi seorang pelaku intervensi akan melihat konteks sosial dari individu yang sedang menghadapi masalah. Konteks sosial itu tentunya beragam, apakah itu keluarganya atau lingkungan sosialnya, tempat tinggalnya, dan sebagainya. Kemudian karakteristik kedua dari jenis intervensi sosial ini adalah bahwa pelaku intervensi akan memberikan penekanan pada pentingnya membangun hubungan antara pelaku intervensi dengan klien atau orang yang dibantu. Pentingnya membangun hubungan baik ini dirasa krusial karena dengan itu maka klien akan percaya kepada pelaku intervensi sehingga dia dapat menaruh rasa percaya dan mampu menceritakan apa yang dialaminya dengan sejujur-jujurnya dan juga dengan rasa nyaman. Kemudian juga pendekatan ini biasanya juga menggunakan apa yang disebut dengan model berbasis kekuatan atau strength-based model. Jadi pelaku intervensi akan melihat apa kekuatan dari orang yang menghadapi masalah yang kemudian dapat dimanfaatkan, di-leverage kekuatan tersebut agar orang tersebut mampu mengatasi masalahnya. Jadi tidak hanya berfokus kepada kelemahannya atau masalahnya, namun juga melihat kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh individu. Nah, terkait dengan pendekatan ini, terdapat beberapa teks yang dapat disebut sebagai pelopor ya, yang mengintroduksi pendekatan intervensi sosial kepada individu. Teks pertama adalah dari Mary Richmond dengan bukunya yang berjudul Social Diagnosis yang diterbitkan di Amerika pada tahun 1917. Nah, buku ini membuat standar untuk jenis pendekatan yang menganalisa bukti-bukti dan juga membuat rencana untuk menurunkan atau meredakan masalah sosial yang dihadapi individu. Dan Mary Richmond mengklaim bahwa pendekatannya itu sebenarnya punya presedennya dalam sejarah. Misalnya adalah pendekatan yang dibuat oleh pendeta Chalmers di Glasgow, Scotland pada tahun 1820-an, atau juga pendekatan yang dilakukan untuk membantu orang-orang miskin di Eberfeld, Jerman. Kemudian karya kedua yang juga dapat disebut sebagai pelopor adalah karya oleh Florence Hollis yang disebut dengan Casework, Psychosocial Therapy. Ini diterbitkan pada tahun 64 di New York, Amerika. Nah, buku ini berfokus kepada masalah interpersonal antara pribadi dan dia berakar kepada teori psikologi Freudian yang dirumuskan oleh Sigmund Freud yang kemudian diaplikasikan untuk membantu individu yang menghadapi masalah. Namun demikian buku ini bukan tentang terapi ya sebenarnya, tapi ini tentang metode intervensi sosial atau casework. Dan ini melihat
seseorang di dalam situasi sosialnya untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh terhadap situasi individu tersebut. Jadi Florence Hollis juga mengatakan bahwa intervensi sosial itu merupakan sebuah seni sekaligus ilmu yang membutuhkan kreativitas, pengetahuan yang sistematis, keterampilan, observasi yang hati-hati, dan juga eksperimentasi. Kemudian pada saat ini, pada masa-masa kontemporer, pendekatan intervensi sosial pada individu tendensinya adalah menuju kepada kepakaran atau kekhususan, spesialisme. Jadi masing-masing pelaku intervensi saat ini kecenderungannya fokus kepada kelompok klien tertentu, apakah itu penyandang masalah kesehatan mental atau orang-orang tua yang membutuhkan bantuan atau anak-anak kecil yang bermasalah dengan hukum misalnya. Atau juga spesialisasi dilakukan dalam tahapan bantuan yang diberikan. Apakah itu masuk pada tahap awal, menengah, atau akhir. Kemudian pelaku intervensi juga bisa berada di layanan sosial spesifik di dinas tertentu misalnya yang disediakan oleh negara melalui pemerintah lokal. Ini banyak terjadi di negara barat ya, walaupun mungkin di Indonesia belum ada yang secara spesifik seperti ini. Ada social worker atau pelaku intervensi yang bekerja secara full time di suatu dinas tertentu. Karena memang profesi ini belum sebegitu establishnya di Indonesia. Di beberapa negara kadang juga dibentuk tim multidisipliner dari berbagai macam profesi dan bidang ilmu untuk mengatasi suatu masalah sosial yang dari individu atau keluarga, sehingga dengan pendekatan multidisipliner maka akan diperoleh beragam perspektif dan insight untuk menghadapi atau untuk menyelesaikan masalah. Atau mungkin di negara-negara lainnya, di negara maju misalnya, pelaku intervensi juga bisa memberikan layanannya secara private ya. Dia bukan bagian dari pegawai pemerintah, tapi pegawai swasta yang memang memberikan layanan-layanan sosial kepada orang-orang yang membutuhkan. Atau alternatif lainnya, intervensi sosial juga dapat dilakukan oleh orang-orang yang bekerja di yayasan atau lembaga swadaya masyarakat, NGO. Itu juga jamak terjadi. Nah, terkait dengan peran, sebenarnya peran pelaku intervensi dalam kaitannya untuk menghadapi masalah individu dapat dibagi ke dalam 3 hal ya. Dan yang pertama adalah menyediakan, menyiapkan, atau mengadvokasi bantuan praktis, yang kemudian dibagi lebih lanjut menjadi menyediakan bantuan material dan sosial serta advokasi. Kemudian peran kedua adalah mempromosikan perubahan, yang ini dilakukan dengan melakukan berbagai intervensi terapeutik atau penyembuhan melalui berbagai macam teknik. Dan yang ketiga perannya adalah manajemen kasus. Nah, itu dilakukan konkretnya melalui mengordinasikan bantuan atau menginformasikan mengenai layanan lain yang tersedia dan mengelola risiko. Nah, selanjutnya kita akan membahas satu persatu mengenai masing-masing peran dari pelaku intervensi ini. Yang pertama adalah peran memberikan, menyiapkan, atau mengadvokasi bantuan dan dukungan. Dalam peran ini, pelaku intervensi bertugas untuk menyiapkan bantuan, baik itu bantuan material maupun bantuan sosial kepada klien yang dilayaninya. Nah, ada berbagai teknik yang dapat dilakukan oleh pelaku intervensi. Salah satunya adalah pertemuan grup keluarga atau family group meetings. Ini merupakan pendekatan yang cukup radikal ya dalam praktek pekerjaan sosial atau intervensi sosial, di mana bukannya praktisi atau pelaku intervensi dia melakukan assessment terhadap masalah, kemudian menawarkan solusi kepada individu atau keluarga, tetapi seluruh keluarga justru diajak atau difasilitasi untuk melakukan
pertemuan di antara mereka untuk mereka kemudian mencari masalahnya secara kolektif, tidak disetir oleh pelaku intervensi, tapi mereka difasilitasi untuk membahas masalah secara bersama-sama dan kemudian secara bersama-sama juga menentukan apa solusi yang akan diambil untuk mengatasi masalah. Di dalam peran ini juga pelaku intervensi mengakui bahwa kondisi material dan sosial dari individu atau konteksnya itu berdampak terhadap kesejahteraannya. Jadi dengan ini dia menyelidiki lingkungan sosial, konteks sosial yang dihadapi oleh individu untuk mendapatkan gambaran yang utuh terhadap masalah yang dihadapi. Nah, terkadang juga pelaku intervensi melakukan advokasi untuk membantu individu yang bersangkutan. Advokasi ini biasanya dilakukan karena bahwa klien yang dilayaninya itu biasanya nggak berdaya ketika dia berhadapan dengan birokrasi atau berhadapan dengan sistem kesejahteraan sosial, dan dia juga membutuhkan bantuan dalam mengekspresikan pandangannya karena kurang artikulatif misalnya, atau tidak biasa untuk berbicara secara sistematis, maka itu kemudian pelaku intervensi menjadi juru bicara untuk dari klien tersebut agar nanti klien tersebut dapat mendapatkan bantuan yang dibutuhkannya. Nah, ketika pelaku intervensi melakukan advokasi, maka dia sebenarnya mengadopsi pendekatan keadilan sosial ya, atau social justice, karena dia berusaha untuk menegakkan keadilan sosial dengan membela klien tersebut menghadapi struktur-struktur sosial yang memberatkan individu tersebut. Kemudian terkait dengan peran kedua, yakni mempromosikan perubahan individual. Nah, ini adalah pendekatan yang sebenarnya berakar pada ilmu psikologi ya. Premis dari pendekatan ini bahwa mengatasi masalah dapat dilakukan dengan cara mempromosikan peningkatan pemahaman dan pembelajaran perilaku baru agar individu yang bersangkutan mampu berkembang ke arah yang lebih baik dan menyelesaikan masalahnya secara mandiri. Ada beberapa teknik yang dapat dilakukan oleh pelaku intervensi dalam hal kaitannya dengan promosi perubahan individual. Misalnya ada pendekatan psikodinamis, yang salah satunya misalnya adalah teori kemaukatan atau attachment theory, yang dirumuskan oleh John Bowlby atau dan Mary Ainsworth. Jadi dalam teori kemelekatan ini, teorinya adalah bahwa pengalaman kita atau respons kita terhadap siapa yang merawat kita, perawat kita yang utama, apakah itu orang tua atau kakek nenek, itu akan sangat berpengaruh terhadap mental model kita, bagaimana kita mempersepsi diri, dan itu pada akhirnya juga berpengaruh terhadap perilaku kita. Itu teorinya. Kemudian juga ada teori intervensi krisis yang dirumuskan oleh Gerard Kaplan dan Erich Lindemann. Ini dikembangkan pada tahun 40-an. Asumsinya adalah bahwa saat-saat krisis itu menawarkan kesempatan untuk berubah. Jadi krisis dapat membantu individu untuk mengekspresikan perasaannya dan juga membantu individu untuk mengakui kebutuhannya untuk berubah, dan pada akhirnya individu tersebut menjadi semakin bersedia untuk menerima atau menerima bantuan dari pelaku intervensi. Ada juga pendekatan yang berpusat pada tugas atau task-centered approach. Ini berkembang juga di Amerika tahun 70-an. Nah, ini adalah tren baru setelah pendekatan psikodinamis mulai turun sebagai tren, kemudian digantikan oleh pendekatan yang sifatnya baru, seperti misalnya task-centered approach ini. Ini sifatnya lebih time limited ya, dibatasi waktu, kemudian terstruktur, dan juga metodenya transparan. Ini lebih terukur, tidak abstrak atau open-ended, seperti halnya pendekatan psikodinamis.
Kemudian termasuk juga dalam pendekatan baru adalah teori tahapan perubahan perilaku oleh James Prochaska dan Carlo Di Clemente. Di dalam teori ini menjelaskan bahwa untuk berubah ke arah yang lebih baik atau untuk mengatasi masalah ada tahapan-tahapan perilakunya. Yang pertama adalah prakontemplasi atau pre-contemplation. Pada tahapan ini seseorang tidak menyadari adanya kebutuhan untuk berubah perilakunya. Kemudian tahapan selanjutnya adalah kontemplasi. Pada tahap ini, orang tersebut mulai mengekspresikan hasrat untuk mengubah perilaku. Kemudian tahap selanjutnya adalah action atau tindakan. Orang tersebut mulai untuk mengubah perilakunya secara pelan-pelan. Kemudian maintenance, orang tersebut telah mengubah gaya hidupnya dan juga mempertahankan perubahan perilaku yang telah dibuatnya secara lebih ajak. Dan terakhir adalah tahap relapse atau kambuh. Jadi kadang ketika seseorang mulai berubah, kadang dia kambuh. Namun ini tidak berarti bahwa orang tersebut gagal untuk berubah karena dia dapat mulai untuk berubah lagi sesuai dengan tahapan yang tadi disebutkan di awal, mulai lagi begitu. Kemudian ada juga teknik lain, yakni wawancara motivasional atau motivational interviewing. Ini dirumuskan oleh William Miller dan Stephen Roenick. Jadi ini membantu orang-orang untuk berubah dengan melakukan interview atau wawancara yang berusaha untuk menyentuh mereka secara mendalam agar mereka mau mengubah perilakunya. Kemudian ada juga pendekatan sistemik dan ekologis dalam intervensi sosial pada individu. Ini memanfaatkan teori-teori seperti teori sistem dan juga teori sistem ekologis. Dalam teori sistem misalnya, diakui bahwa berbagai sistem sosial yang mempengaruhi individu itu saling terhubung. Apakah itu lingkungan keluarganya, lingkungan kompleks ketetanggaan, kemudian juga tempat kerjanya, dan lingkungan-lingkungan lainnya itu mempengaruhi individu dan saling terhubung. Perubahan pada satu sistem akan mempengaruhi sistem lainnya. Dan ini bisa digambarkan dengan eco-map ya. Jadi peta ekologi seseorang tersebut. Hubungannya dengan keluarga misalnya seperti apa digambarkan dalam map itu. Dengan adiknya dia akrab, tapi dengan kakaknya misalnya dia bermusuhan. Dengan orang tuanya juga seperti apa, dengan ibunya atau bapaknya. Dan juga demikian juga untuk sistem-sistem lainnya. Itu tergambarkan di dalam suatu map yang menyeluruh untuk melihat posisi individu tersebut. Dan dari map tersebut dapat dilihat mana titik lemah dan mana titik kuat yang dapat dimanfaatkan agar individu berubah dan mampu untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian masih satu jalur dengan paradigma ini adalah teknik terapi keluarga. Jadi ini asumsinya adalah karena banyak masalah individu berasal dari diperparah oleh dan karena bertahan itu karena faktor hubungan dengan keluarga. Karena keluarga sangat mempengaruhi, maka dilakukan teknik terapi keluarga agar individu tersebut dapat menyelesaikan masalahnya. Ada juga teori sistem ekologis atau ecological systems theory yang dirumuskan oleh Uri Bronfenbrenner. Ini terdiri dari berbagai macam sistem-sistem ya yang saling berkaitan. Ada mikrosistem, misalnya keluarganya atau hubungan-hubungan lain yang dekat dengan sahabat. Kemudian ada mesosistem, misalnya lingkungan sekolah, lingkungan keagamaan, dia menjadi anggota jemaat mana, atau komunitasnya. Kemudian ada ekosistem, ini lebih sistem yang lebih jauh lagi, namun juga mempengaruhi individu tersebut, misalnya tempat kerja dari orang tuanya, atau hal-hal lainnya. Itu juga akan mempengaruhi. Tempat kerja orang tua akan mempengaruhi individu, misalnya itu akan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan, karena dari situ
akan berhubungan dengan pendapatan keluarga, kemudian juga waktu untuk bertemu dengan orang tua dan sebagainya. Kemudian ada makrosistem, ini sistem-sistem yang lebih luas dan makro seperti lingkungan politik, lingkungan hukum, dan lingkungan budaya. Ada juga kronosistem, ini berkaitan dengan waktu. Apakah seseorang tersebut sedang berada pada umur remaja, atau dewasa muda, atau dewasa parubaya, itu mempengaruhi. Demikian juga dengan apakah dia hidup pada era tertentu, pada era krisis ekonomi atau kesejahteraan ekonomi, itu misalnya akan sangat mempengaruhi masalah yang dihadapinya. Kemudian peran ketiga dari pelaku intervensi sosial adalah manajemen kasus atau case management. Nah, ini peran yang sifatnya lebih teknokratis ya, birokratis. Pelaku intervensi berperan sebagai lebih seperti manajer. Nah, kalau dilihat dari segi proses ada 4 tahapan ya, mulai dari pemeriksaan atau assessing, kemudian merencanakan, planning, kemudian menjalankan acting, dan terakhirlah reviewing atau mereview, mengevaluasi. Jadi ini tahapan yang dilakukan oleh pelaku intervensi ketika dia berperan sebagai manajer kasus. Dan masing-masing tahapan itu beda stressing point-nya. Misalnya ketika pada tahap assessing atau menilai pemeriksaan, pelaku intervensi melihat bagaimana kebutuhan dari klien, apa kekuatannya, kemudian bagaimana resikonya. Kemudian pada tahap perencanaan misalnya, pertanyaan-pertanyaan yang dijadikan pemandu adalah ketika merumuskan planning untuk menyelesaikan masalah atau solusi itu, apa yang akan terjadi. Kemudian siapa yang harus melakukan, kapan dan mengapa. Kemudian implementasi atau actingnya adalah action pemberian bantuan itu sendiri, yakni menyediakan bantuan, mempromosikan perubahan atau melakukan advokasi. Nah, itu semua sangat tergantung dari kondisi masalah yang dihadapi dan tadi planning yang direncanakan. Dan terakhir adalah tahap reviewing untuk mengevaluasi apakah rencana yang dijalankan berjalan, kemudian apakah situasi individu itu berubah ke arah yang lebih baik, apakah masalahnya teratasi, kemudian juga menjawab pertanyaan apakah intervensi sosial sebaiknya dilanjutkan atau dilakukan dengan cara lain, dimodifikasi, atau malah justru dihentikan. Jadi tadi disampaikan secara sekilas mengenai proses yang harus dihadapi ketika pelaku intervensi berperan sebagai manajer kasus. Manajemen kasus atau case management sendiri didefinisikan sebagai proses merencanakan, mencari, mengadvokasi, dan memonitor layanan dari berbagai layanan sosial atau organisasi dan staf pelayanan kesehatan atas nama klien. Ini definisi dari Asosiasi Nasional Pekerja Sosial Amerika tahun 2013. Tadi juga telah disebutkan bahwa dalam banyak kasus pemberian bantuan dilakukan setelah proses penilaian kebutuhan atau risiko yang tadi disebut sebagai tahap pertama atau assessment. Dalam case management kadang juga pelaku intervensi mengimplementasikan model aktuarial ya, seperti akuntansi atau asuransi. Jadi membandingkan faktor risiko individu dengan faktor risiko yang diketahui dari bukti penelitian yang secara statistik berasosiasi dengan outcome yang relevan. Jadi ini simpelnya adalah membandingkan profil faktor risiko individu tersebut apakah selaras dengan teori atau bukti-bukti penelitian bahwa faktor risiko ini kemudian akan berkorelasi dengan outcome seperti ini. Misalnya ketika dia memiliki faktor risiko berupa ditinggalkan orang tua karena bercerai, kemudian apakah dia berpotensi untuk mendapatkan masalah dalam kehidupannya, misalnya gagal untuk sekolah, putus sekolah. Nah, itu kemudian dibandingkan dengan temuan-temuan penelitian. Apakah klop atau tidak? Jika ya, berarti memang perlu diintervensi dengan berbagai bantuan tertentu untuk mencegah dia agar tidak putus sekolah di masa depan. Nah, karena manajemen kasus ini kadang
terlalu dingin ya di kritiknya. Jadi hanya melihat secara rasional seseorang tersebut dengan indikator-indikator dan instrumen-instrumen tertentu, maka sebenarnya yang paling ideal adalah menggabungkan antara pengukuran kuantitatif dengan pertimbangan profesional yang sifatnya lebih subjektif, dan itu semua juga dilakukan secara kolaboratif dengan keluarga dari individu yang menghadapi masalah, atau lebih baik lagi juga melibatkan profesional-profesional lain yang mengenal individu tersebut, misalnya dokter pribadinya atau teman-temannya atau eh, pekerja sosial lain yang dulu juga pernah berhubungan dengannya. Nah, itu untuk menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif sehingga nanti solusinya tidak parsial, tapi memang dari berbagai sisi atau sudut. Dan yang perlu diperhatikan juga adalah bahwa penilaian dan perencanaan dalam case management itu tidak pernah pasti atau fix dan final ya, tapi kadang perlu dilakukan ulang secara rutin, dan terkadang juga didasarkan pada kedaruratan. Ketika terjadi perubahan kondisi yang dialami individu, maka perlu dilakukan assessment lagi, perlu dilakukan planning lagi, agar menyesuaikan dengan kondisi atau perubahan kondisi terbaru yang dihadapi oleh klien. Dan pada akhir-akhir ini juga mulai bergeser ya pendekatan pekerjaan sosial atau intervensi sosial ini ya, yang ditujukan pada individu yang tadi mulanya berpusat pada klien menuju pendekatan yang disebut dengan diarahkan oleh warga atau citizen directed. Jadi pada mulanya memang yang banyak dilakukan adalah client-centered approach ya, pendekatan yang berpusat pada klien. Ini sebenarnya dipengaruhi oleh psikolog ya, Carl Rogers dan Abraham Maslow pada pertengahan abad ke-20. Karena dipengaruhi oleh teori-teori itu, banyak pelaku intervensi yang mengadopsi pendekatan yang berpusat pada klien. Tapi kemudian pada beberapa tahun terakhir berkembang pendekatan intervensi sosial atau pekerjaan sosial yang lebih radikal lagi, karena saat ini klien itu sendiri yang kini disebut dengan warga atau citizen yang katakanlah mengontrol atau mengarahkan bagaimana pelayanan pekerjaan sosial atau intervensi sosial ini akan dilakukan. Jadi klien juga terlibat dalam pembuatan keputusan yang terkait dengan solusi apa yang harus dicapai dan juga bagaimana anggaran akan digunakan. Jadi layanan intervensi sosial dapat dikatakan diproduksi bersama atau co-produce dalam pendekatan citizen directed ini. Nah, demikian materi terkait dengan intervensi sosial yang dilakukan terhadap individu ya. Untuk mendalami lebih jauh, teman-teman bisa melihat sendiri bahan dari atau sumber dari apa yang saya paparkan pada kesempatan kali ini di sumber aslinya, yakni dari buku Sally Holland dan Jonathan Scofield, Social Work, A Very Short Introduction, pada halaman 34 dan 57. Di sana juga teman-teman bisa melihat bacaan lanjutan yang dapat didalami jika teman-teman ingin belajar lebih jauh tentang intervensi sosial pada individu. Ya, demikian dari saya. Kita akan lanjut lain kali pada pemaparan materi yang lain. Terima kasih.